Kami ingin bermegah Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan, karena Engkau menjanjikan kemuliaan Tuhan ini menjadi bagian kami. Mungkin bukan untuk sekarang, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kalau Tuhan akan memenuhi janjinya satu saat, di mana kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami, maka berarti harus ada kelayakan hidup yang begitu tinggi, kelayakan hidup yang mungkin untuk hari ini kami belum bisa memberikannya kepada Tuhan. Tapi karena kami sedang belajar untuk mengikut Tuhan, belajar untuk menyesuaikan hidup kami dengan kehendak Tuhan, maka kiranya Tuhan iman kami dan pengharapan kami akan tetap menetapkan jalan kami di dalam kehendak-Mu ini, sampai kami betul-betul layak menerima kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk waktu-waktu di mana kami dapat menjalani hidup dengan baik. Walaupun ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan menjadi pembela kami. Tuhan sekaligus kesaksian dalam hidup kami. Kami ada di sini untuk disegarkan, dipulihkan, dan diberkati. Maka berkatilah Tuhan ibadah kami. Berkatilah pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berkati jemaat Tuhan yang hadir. Berkatilah pemberitaan firman-Mu sebentar, supaya berkat Tuhan itu menjadi penuh atas kami, dan kami pulang dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyiapkan hati kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari perjanjian Tuhan ya, kepada Daud, yang nanti akan digenapi atau diperluas di dalam kehidupan keluarganya. Ya, perjanjian kepada Daud adalah perjanjian kelima dari rangkaian perjanjian Allah sejak diberikan di Taman Eden yang pertama, yang kedua diteguhkan kepada Nuh, ya. Lalu yang ketiga diteguhkan lagi kepada Abraham. Lalu yang keempat diteguhkan kepada Musa di Gunung Sinai. Maka sekarang di Yerusalemlah Tuhan meneguhkan perjanjiannya ini untuk yang keempat kalinya. Ya, perjanjiannya 5, tapi peneguhannya harus dihitung mulai dari perjanjian kedua. Dan sebenarnya saudara, seperti saya katakan pada waktu-waktu yang lalu, bahwa penggenapan perjanjian Tuhan ini sebenarnya masih berhubungan dengan perjanjian kepada Abraham, bahwa keturunan-keturunannya nanti akan menjadi raja-raja. Abraham sudah tidak ada, ya. Bahkan kematian Abraham jaraknya sudah begitu jauh sekali dengan kehidupan Daud ini. Paling sedikit sudah bisa kita hitung ada sekitar 1500 tahun, sudah 1,5 milenium, sudah 15 abad, ya. Tapi karena janji Tuhan itu ya dan amin, itu selalu yang kita teguhkan, ya. Maka kita melihat buktinya di dalam keluarga Daud, ya. Itu sebabnya pada hari ini yang akan kita lihat saudara dari penggenapan janji Tuhan itu adalah bahwa pada keluarga Daud, pada keturunan Daud ada pemerintahan Allah. Walaupun nanti isinya banyak masih dihiasi dengan kegagalan-kegagalan. Tapi kegagalan-kegagalan itu sebenarnya bagi kita, ya, bagi kita adalah pembelajaran, adalah antisipasi, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada masa mereka, kegagalan itu adalah bentuk dari keteledoran. Kegagalan itu bentuk dari tidak disiplin. Penyakit itu juga bisa saudara kita dapati sekarang. Tapi seharusnya kita sudah menjadi lebih cermat
Ya, kita harus sudah lebih antisipatif karena kita sudah tahu akibatnya, gitu. Dan kita akan lihat nanti akibat-akibat ini di dalam kurun waktu paling sedikit 300 tahun. Masa di mana keluarga Daud itu akan terus silih berganti berkembang, ya, silih berganti menjadi raja atas Israel, mencakup sampai 14 raja yang dapat dihitung, saudara, dari raja-raja yang benar. Ya, kalau mau dihitung semua, mungkin dari utara, dari selatan masing-masing bisa berjumlah 20-an. Ya, jadi paling tidak ada 40 raja, 41 lah gitu. Ya, yang utara jauh lebih banyak. Israel utara itu 20 raja, tapi datang dari 11 dinasti. Artinya 11 dinasti datang dari keluarga yang lain. Karena yang menjadi raja, yang menggantikan raja seringkali bukan sang pangeran, tetapi orang lain. Tapi untuk Israel Selatan, ya, yang kemudian lebih dikenal dalam Alkitab dengan sebutan Kerajaan Yehuda, hanya ada satu dinasti yang lahir dari keturunan Daud, dari benih Daud, turun-temurun, saudara. Bahkan sampai kepada raja terakhir, Raja Manasye, ya. Itu disebut sebagai satu dinasti, satu benih. Tetapi ternyata tidak semua masuk di dalam kategori benar. Dan kalau mau dihitung-hitung, pada akhirnya tidak ada yang betul-betul benar. Tidak ada yang betul-betul 100% benar. Itu menunjukkan bahwa manusia masih punya kelemahan. Tapi kelemahan tidak boleh kemudian menjadi alasan. Kelemahan tidak boleh kemudian dicari-cari hanya untuk membela diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan jadi cengeng, saudara. Ya, kita akan jadi manja, gak bisa diatur. Dan mungkin bahkan maunya sendiri, bukan cuma gak bisa diatur. Maunya dia yang ngatur dirinya sendiri. Itu sudah kebablasan buat saya. Nah, saya bawa saudara kepada doa Daud dulu. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Kalau saudara perhatikan, ya, saya bawa saudara mulai dari ayat yang ke-22. Kemarin kita berhenti sampai ayat yang ke-19 sebenarnya. Ayat 19, mungkin kita perlu ulang sajalah ya ayat ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 19. Hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Jadi ada banyak nanti generasi Daud, anak-anak Daud disebut dengan serentetan manusia. Tetapi ada satu terjemahan, ya, terjemahan Jerusalem Bible, namanya juga Jerusalem Bible, nggak populer di sini, saudara ya. Kecuali kalau ada terjemahan Tangki Bible, lain cerita ya, atau Taman Sari Bible, yaitu. Dia menulis begini, bahwa di masa yang akan datang akan ada satu orang yang disebut dengan orang besar, great man, orang yang hebat. Dari sekian rentetan manusia atau rentetan anak beranak keturunan Daud. Jadi berarti perjanjian ini punya masa penggenapan yang sangat panjang, lama sekali. Ya, karena kita tidak tahu rentetannya ini. Kalau tidak kita hitung, kalau tidak kita urut semuanya. Nah, rentetan-rentetan ini yang nanti saya akan perlihatkan kepada saudara, tapi enggak semua juga. Kalau semua dibahas, saudara, tengah malam saudara pulang. Ya, kalau saya sih oke-oke aja. Ya, saya udah biasa ngomong banyak, ngomong lama. Saya takut saudara yang nggak biasa dengar lama-lama, kan begitu. Biasanya sih kalau ngomong lama sehat. Yang dengar lama itu yang suka ngantuk, saudara. Ya, jadi kita antisipasi itu. Ya. Nah, kita lihat sekarang lanjut ayat 20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu?
Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Kehendak Tuhan itu merupakan hal besar loh saudara. Apalagi kalau berkat itu bernada nubuat, itu hal besar. Sebab belum banyak dan mungkin sangat jarang ada orang yang bisa tahu masa depannya. Gitu. Bahkan kalau sampai ada orang yang tahu pun masa depan seseorang atau masa depan sebuah peristiwa, itu nanti bisa jadi lain ceritanya, lain responnya. Contoh nih, contoh orang yang bisa tahu tentang masa depan. Diposting tuh di Instagram atau di FB, seorang yang meramalkan kecelakaan kereta itu di Bekasi Timur seminggu sebelumnya. Kecelakaan 29, dia posting 21. Akan ada tabrakan ular besi. Tuh, gara-gara itu banyak orang akhirnya ada yang mencercanya, ada yang malah membuat suasana takut. Jadi lain kan saudara. Saudara tahu masa depan itu hal besar. Tapi belum tentu itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Orang lain bisa lain responnya terhadap kita. Kalau tiba-tiba nanti saudara bilang, wah satu minggu kemudian misalkan Pak Abun menjadi bos misalkan gitu. Lain saudara. Ya, saudara nanti bisa didatengin terus gitu. Kenapa? Akan diminta peneguhannya. Bener nggak nih? Saudara nggak tenang tidur nanti. Tetap akan jadi lain. Tapi tahu tentang hari esok itu hal besar. Itu ditulis dalam ayat ini. Sekarang kita baca ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Allah cukup satu yang benar. Dan Allah yang satu ini menguasai alam semesta dan menguasai hidup kita. Saudara percaya? Jadi jangan percaya Allah-Allah lain. Nanti dari keluarga Daud ada yang sudah mulai gak keruan. Allah yang satu ini sudah mulai digadaikan. Nanti kita lihat. Tapi saya ingin kita fokus dulu di sini. Ayat yang ke-23. Dan bangsa mana di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Gak ada saudara dalam cerita hikayat timur jauh, timur dekat sekalipun atau timur kuno. Termasuk riwayat yang paling tua itu selalu disebut begitu. Riwayat dari timur jauh maupun timur dekat atau timur kuno sama saja. Belum ada Allah yang dipercaya oleh satu komunitas itu dapat melakukan sesuatu sampai dengan segitu rincinya. Hanya Allah Israel yang mau turun untuk repot-repot mengobrak-abrik orang-orang Mesir. Menjadikan sungai menjadi lautan darah. Mengangkat katak-katak itu dari bawah ke atas. Mengirimkan sampai belalang yang tidak dapat lagi dihalau. Dan terakhir, sebelum kematian anak-anak sulung, Allah timpakan kegelapan yang membuat orang sampai tidak dapat pergi kemana-mana. Saking gelapnya. Kalau kita gelap masih bisa meraba, saudara ya masih bisa. Ini kegelapan ini bahkan seperti dinding yang menghalangi. Bisa diraba kayak tembok. Itu gak tahu gelapnya kayak apa, kata Alkitab. Repot betul Allahnya Israel. Tapi mau dia turun. Makanya Daud bilang cuma Allahnya Israel yang bisa melakukan seperti itu.
Tapi saudara tahu kalau dia melakukan itu punya alasan saudaranya. Dia mau turun dari tempat yang tinggi, kemudian ditaruh di tempat yang hina. Punya alasan gak kira-kira? Atau cuman mau jalan-jalan? Ya, kalau Tuhan cuman mau jalan-jalan begini buat saya, ini benar-benar gak ada kerjaan. Ya, punya alasan dia. Dan alasan itu cuman satu, kita. Gak ada yang lain. Apa yang mau dicari? Sudah bagus dia di atas, kenapa dia turun? Dia turun, tidak ada respon yang baik, tidak ada yang bagus yang dia terima. Jadi kalau bukan karena alasan yang kuat, tidak mungkin dia melakukan itu. Maka betul kata Daud, cuman Tuhannya yang dia percaya. Lanjut ayat 24. Maka engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umat untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ayat 25. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Daud bilang, Tuhan yang pernah kau janjikan. Itu janjinya di mana? Saudara mesti baca dari ayat 1 sampai ayat 17. Kita udah lewati itu minggu lalu. Tapi nanti kalau saudara mau baca, saudara baca ulang. Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud itu. Turun-temurun dari generasi ke generasinya. Daud cuman minta, udah saya gak minta apa-apa deh. Sambil nanti saya menunggu orang besar yang Tuhan janjikan ini. Maka satu persatu ya Tuhan, keluarga mereka, keluarganya ini, itu kan kata Daud ya. Ayat yang ke 25. Ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Maksudnya keluarga dari keturunannya Daud. Keluarga Salomo, nanti Salomo punya anak Rehabeam, keluarganya Rehabeam, yaitu dan seterusnya. Saudara, sampai kepada keluarganya Hizkia, sampai kepada keluarganya Manasye. Daud doakan itu, walaupun dia gak akan lihat lagi. Tapi Daud hanya pegang Tuhan, yang ada sama saya itu cuma nama-nama dari anggota keluarga. Maka saya bawa dalam doa saya, kiranya nama yang saya punya ini nanti akan mencatatkan nama yang lain lagi di generasi mereka. Maka nama-nama itulah yang Tuhan harus berkati. Itu nanti ditutup di dalam satu ayat terakhir, di ayat yang ke-29. Kita baca ayat 27. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Ya, Tuhan yang akan membangun keturunan bagi Daud. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ayat 29. Baca sama-sama ya. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya atap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk. Daud cuman pegang itu. Daud gak bisa menjamin dari kekayaan kerajaannya dia bisa memelihara keturunannya. Sekarang orang mungkin membangun usaha dengan alasan dapat menjamin kelangsungan hidup 7 turunan. Turunan keempat aja gak bisa dilihat, saudara. Siapa yang masih bisa melihat papa dari oma kita? Ya, rata-rata orang udah sulit untuk melihat keturunan keempatnya. Berarti keturunan keempat kita ke bawah pun sulit kita lihat. Ya, paling lihat cucu. Kalaupun lihat anak dari cucu kita, mungkin jangan-jangan masih balita kita udah gak ada. Belum anak itu kenal kita, kita udah pergi duluan. Ya,
Apalagi mau generasi kelima, wah makin putus sudah. Yang Daud pegang hanya satu kata ini. Tuhan harus berkati nama-nama di dalam keluarganya. Dan nanti nama-nama baru yang akan ditulis oleh keluarga-keluarga turun keturunan mereka. Supaya nama-nama itu diberkati untuk selama-lamanya. Tapi sama seperti tadi saya katakan, kalau Tuhan datang dari tempat tinggi, punya alasan yang kuat. Ya, maka berarti kalaupun Allah menggenapi janjinya, di dalam perjanjian biasanya ada apa? Syaratnya. Betul kan? Perjanjian ini dapat terjadi kalau syarat dipenuhi oleh pihak satu, pihak dua. Kalau Allah turun dari tempatnya yang layak, kemudian turun ke dalam dunia karena satu alasan, maka kalaupun dia akan memenuhi janjinya, itu juga harus dengan satu persyaratan. Nah itu cocok sudah? Cocok betul? Betul tidak? Cocok kan saudaranya? Jadi ada alasan Allah untuk turun tangan, mengangkat umatnya dari perbudakan. Tapi harus ada satu syarat juga yang umatnya lakukan sebelum Allah akan memberikan kemuliaan yang dia tinggalkan di atas sana. Oh, Allah turun gak bawa kemuliaannya, saudara. Allah tinggalkan kemuliaannya di atas sana. Kemuliaannya yang dia kenakan hanyalah kemuliaan sebagai Allah. Dia tidak bawa kemuliaan itu untuk manusia. Karena memang dia sedang tebus dulu manusia. Manusia baru ditebus kasih kemuliaan, kolaps saudara. Tidak bisa. Alkitab berkata mata ini melihat Tuhan aja udah mati duluan. Jadi Allah tidak bawa kemuliaannya, Allah tinggalkannya. Tetapi dengan satu alasan dia mau turun, supaya nanti kalau dia kembali, dia ambil dan terima kemuliaannya, dia bisa berikan kepada kita. Tapi juga dengan satu syaratnya. Nah itu yang disebut dengan hukum timbal balik namanya. Allah datang dengan satu alasan, tapi dia akan kembali ke sorga membawa kita, menjemput nanti kita di awan-awan dengan satu syaratnya. Nah syarat-syarat ini yang sekarang di dalam keluarga Daud coba untuk dipenuhi, coba untuk dijalankan. Berhasil tidak kira-kira? Kita cukup lihat 4 orang saja ya. Satu saya ingin lihat Salomo. Di dalam Alkitab, Salomo disebut sebagai orang yang sangat berhikmat. Begitu berhikmatnya Alkitab berkata begini. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Begitu besarnya hikmat Salomo. Sampai Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia punya 700 istri dari kaum bangsawan, bukan perempuan sembarangan ya. Enggak cuman asal ikut di acara TV itu. Yang cari jodoh. Enggak gitu ya. Ini bangsawan semua. Dan 300 gundik istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Hebatnya di ayat 4-nya sebenarnya. Sebab pada waktu Salomo ini ada yang salah, ini saya catat ya. Ada yang berkata bahwa saya salah baca ayat ini. Ditulis bahwa hikmat Salomo ini
Tidak ada yang setara dengan dia di antara raja-raja di zamannya. Yang saya ceritakan ini sudah kejatuhannya ternyata. 1 Raja-Raja 4 ya. 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ayat bukan. Nah, ini dia yang apa? Ya, kalau begitu kita tinggalkan ini. Yang saya mau tunjukkan sebenarnya adalah hebatnya Salomo itu, dia punya hikmat yang tidak dapat dimiliki oleh raja-raja lain yang juga hidup di zamannya. Nah, tetapi minusnya adalah, baru saya mau masuk ayat ini. Minusnya adalah karena dia terlalu banyak istri, dan istri-istri itu telah menyeretnya ke dalam penyembahan berhala, maka muncul tadi, ya sudah kita baca saja 1 Raja-Raja 11 itu ayat yang keempatnya. Langsung ke ayat yang keempat, 1 Raja-Raja 11. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Oh, 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Nah, baiknya kita ke sini dulu lah ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 12 ditulis, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi berarti di zamannya, bahkan di zaman sesudahnya, untuk kurun waktu sekian lama, ya, tidak ada yang seperti Salomo. Hikmat luar biasa tuh. Siapa yang tidak pengen, saudara ya, punya hikmat? Artinya diajak ngomong apapun nyambung. Menjadi seorang nasihat bisa cari jalan keluar. Orang minta tolong pasti tertolong sama dia. Orang mau cari ketenangan pasti bisa dapat ketenangan gara-gara perkataannya. Itu orang berhikmat namanya. Orang pinter. Bukan pinter berarti cerdas karena pengetahuan. Tapi orang yang bisa menolong orang lain, menyejukkan orang lain, ini mahal dicari, saudara. Tetapi, nah kita sudah baca tadi ayatnya. Maka langsung ke 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Endingnya gak bagus. Mudanya oke, tuanya KO. Kan balikannya oke, KO. Kan gitu. Betul ya? Oke kalau dibalik KO. Mudanya oke. Orang cari dia. Orang ingin menenangkan diri, cari Salomo. Orang butuh jawaban, cari Salomo. Bahkan butuh sebuah perenungan hidup untuk meyakinkan masa depan, cari Salomo. Bahkan seorang penulis sejarah menuliskan, tidak ada di dalam Alkitab, tapi dituliskan pada masa itu sebenarnya ada kebudayaan Mesir yang cukup kuat, yaitu ya diyakini dengan dengan para cendekiawan, orang-orang bijaksana, orang-orang Mesir, petuah-petuah Mesir itu dianggap yang paling jitu selalu untuk mencari menjadi penolong dalam persoalan-persoalan umat manusia. Misalkan hati susah, butuh ketenangan, butuh kepastian masa depan, bahkan juga butuh apa istilahnya ya. Kalau sekarang itu mungkin kalau di dalam dunia timur ya, itu dikenal dengan istilah feng shui gitu. Orang Mesir sudah punya, saudara. Udah punya itu. Tetapi kehebatan Salomo bisa mengalahkan popularitas ini.
luar biasa. Tetapi itu tidak menjamin dia untuk dapat mengakhiri perjalanan imannya sebaik awalnya. Jatuh dalam penyembahan berhala karena istrinya. Maka hati-hati saudara, perjalanan iman yang semakin banyak, yang semakin tua, ada kecenderungan memudahkan segala sesuatu. Teledor. Karena ada perasaan seolah saya toh sudah punya banyak pengalaman iman. Jadi kita sendiri tidak sigap, tidak waspada. Ketika orang sudah mulai menggeser kebenaran yang kita akui, pelan-pelan itu sudah menjauh. Tampaknya seperti normal-normal aja, tapi sebenarnya sudah menjauh. Di dalam dunia modern istilahnya, di dalam dunia modern, ciri anak Tuhan seperti ini cuman dilabeli dengan kata gini, aku ada karena kamu suka sama aku. Itu dia, itu model Salomo. Saya eksis di gereja karena ada orang yang suka sama saya. Karena saya jadi pusat perhatian, dicari orang, eksisnya. Makin banyak orang cari dia, makin narsis dia, bukan eksis lagi. Tapi begitu udah tua, udah loyo, gak ada lagi yang cari dia. Yang ada cuman orang-orang di rumahnya. Mau kebaktian, ngapain jauh-jauh? Jalan aja udah gak lurus. Udah di rumahnya. Di rumah gak kebaktian, mulai itu. Apalagi. Mau ngapain kebaktian? Udah gak ada temen. Mama udah tua. Nanti kalau ngobrol gak ada yang nyambung. Udah di rumah aja. Di rumah lagi. Udah tua. Kristen kalau udah tua gitu rupanya ya. Ayo orang-orang tua semangat. Tapi ini bukan soal tua usianya. Kadang perjalanan iman kita udah merasa benar. Ayo kita sembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ngerasa tua kan? Tua di dalam rohani. Ayo berdoa aja dulu. Saya mau udah dari dulu udah paham soal doa. Kalau saya lutut ditekuk langsung hadirat Tuhan datang. Wis, cakep gitu ya. Udah mulai ada perasaan seperti itu saudara. Ini udah nyerempet ke sombong. Tapi nanti yang punya sombong benernya itu sebenarnya nanti si Yosia. Nanti orang ketiga. Ini kan baru orang pertama. Tapi Salomo itu bagi kita sekarang istilahnya dalam dunia sehari-hari ini ya. Yang kita tahu orang Kristen model eksis itu hanya karena ada orang yang suka. Tapi begitu gak ada orang suka, belum tentu dia akan tetap di gereja. Ayo jemaat Losufan, saudara di gereja karena masih ada yang suka? Ya, ini suka ini jangan nanti kemana-mana ya. Apalagi, saya mau ke gereja kebetulan ada yang naksir misalkan gitu. Ini lain lagi ceritanya kalau begini. Saudara ke gereja karena ada yang diincar. Begitu yang diincar sudah didapetin orang lain, patah hati. Begitu patah hati putus hubungan sama Tuhan. Yang siapa yang putus, saudara yang rusak hubungan dengan Tuhan. Ketika tua, maka hikmat Salomo sudah gak bisa menolong. Yang ada istri-istrinya pengaruhi. Udahlah, ngapain kamu menyembah Tuhan, ribet amat pakai potong-potong hewan lagi. Udah kalau kita cuma tinggal angguk-angguk kepala di depan patung doang, misalkan begitu. Mungkin ya. Akhirnya Salomo pikir, simple berubah hatinya. Maka Salomo ini mencirikan saudara bahwa awal yang baik belum tentu berakhir dengan baik. Saudara mau jadi anak Tuhan, usahakan akhirmu juga sama baiknya dengan awalmu. Kalau perlu akhiri itu dengan yang lebih dari yang awal. Saya selalu ingat kalau ke anak saya itu, ke Hagatha, saya cuma selalu bilang dua hal. Bung, belajarlah untuk selalu menyelesaikan masalah apapun dengan dua cara, saya bilang. Dengan cara biasa atau dengan cara luar biasa. Cuma dua itu pilihannya. Nggak ada pilihan lain. Harus diselesaikan.
Tapi mau diselesaikan cara biasa atau cara luar biasa, tergantung semangat di hati. Tergantung ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman kita jangan saudara pikir, puji Tuhan sampai dengan hari ini saya masih aman-aman saja kok. Saya masih sehat-sehat saja kok. Kantong saya juga masih oke kok. Gitu. Jangan salah saudara. Memang kadang kekristenan dengan kantong, dengan dompet itu suka saling mempengaruhi. Begitu gak ada lagi kantong di dompet, gak ada lagi duit, saudara mikir, aduh gak ada ongkos satu, aduh gak ada persembahan, gak enak nanti kalau di gereja gak kasih persembahan gitu. Masa mau tangan kosong begini, kayaknya nipu Tuhan. Wah, sudah mulai bikin bangun alasan macam-macam. Lama-lama minggu depan saudara bikin alasannya sendiri. Lama-lama saudara sudah gak sadar bahwa saudara sudah mulai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan karena datang ke gereja hanya karena alasan ini. Saya ada karena ada yang suka sama saya. Kalau gak ada suka sama saudara, berarti saudara tahu yang suka sama engkau cuman satu orang, yaitu Tuhan. Udah itu aja. Ya, jadi kalau nggak punya teman, itu tandanya engkau lebih fokus bersekutu dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih teman, saudara. Percayalah, Tuhan kasih teman. Ya. Tahu-tahu teman itu, orang itu udah kita lihat sebenarnya. Mungkin udah tahunan sama kita. Cuman pada waktu ngelihat dulu-dulu belum ada rasa. Begitu Tuhan bikin rasa, jadi cakep ini orang. Padahal dulu biasa-biasa aja saya lihatnya. Gitu. Itu Tuhan yang lakukan. Tapi itu baru pertama saudara ya. Hati-hati dengan iman model begini. Kadang awal baik, tapi akhir menjadi turun. Dan itu menunjukkan kegagalan dalam keluarga Daud. Lalu pertanyaan kita, kira-kira penggenapan Tuhan atas janji Daud terjadi gak ya? Mungkin kita bilang, baru satu orang. Masih aman lah kalau satu orang. Mari kita ke orang kedua, yang namanya Hizkia. Saya ajak saudara ke kitab 2 Raja-Raja sekarang, pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saudara akan lihat apa yang Hizkia lakukan. Dan seperti apakah tipe dari iman Hizkia ini. Beginilah cara saudara juga mengajar anak-anakmu nanti. Jangan seperti iman Salomo. Semangat di awal, melempem nanti pada waktu sudah mulai dewasa. Ya. Kadang ada kesedihan di hati saya. Ya. Yang sampai hari ini belum saya tahu bagaimana saya bisa menjawabnya. Dulu gereja kita, Lusufan dikenal dengan anak-anak sekolah minggu itu luar biasa. Di rumah Tante Alan dulu saya ingat nih. Bisa terkumpul sampai 70-80 anak. Ya, Tante Alan ya, betul ya. Tante Alan Tunen. Itu posnya sekolah minggu dulu di sana, saudara. 80 anak. Lebih banyak dari saudara. Cuman kemana manusia-manusia ini saya bingung juga. Setelah kawin keluar. Gitu. Satu-satu ada yang sudah saya dapat. Gitu. Tapi rupanya untuk menarik mereka kembali, itu ternyata susah. Maka saya mulai kepikiran dengan ayat ini, aduh Tuhan, yang ada sekarang ini jangan sampai terulang lagi seperti 20 tahun lalu. Itu 20 tahun lalu ya saya ingat itu. Di rumah Tante Alan Tunen itu. Ya, tapi kita berdoa. Dan paling tidak saudara, untuk rumahmu, untuk keluarga saudara. Saudara tahu sekarang bahaya yang harus saudara antisipasi. Sekali mengajar anggota rumahmu, anak-anakmu dengan iman yang kuat, pastikan di akhir hidup mereka imannya harus sama kehidupannya. Jangan turun. Yang kedua, di Hizkia kita dapati satu data di dalam pasal 18 ayat yang ketiga. Ditulis begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa,
Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saya jadi berpikir keras dengan ayat ini. Zaman Musa itu, saudara, dihitung dari zaman ini, itu sudah sangat jauh. Musa 1400 sebelum Masehi. Zaman Daud itu, atau bahkan di zaman Hizkia, itu sudah masuk tahun 700 sebelum Masehi. Ada 7 abad, kan Masehi mundur. 7 abad, patung ular yang pernah dibuat Musa, rupanya disimpan sama orang Israel. Disembah turun-temurun 7 abad, saudara. Dan diganti namanya bukan lagi ular tembaga, tapi Nehustan. Padahal di zaman itu masih ada Yosua, lolos. Ada Samuel, lolos. Ada Daud, lolos lagi. 700 tahun. Orang-orang Israel dari keturunan Daud ini, bahkan dari zaman Yosua, itu kan ular tembaga di zaman padang gurun. Disembah tanpa ada yang mau gubris. Saya sampai merenung-renung lama, saudara ya, ketika ayat ini saya baca. Gitu. Kenapa Daud tidak melakukan pembaruan? Kenapa Daud membiarkannya? Atau nggak usah dulu Daud, senior Daud Samuel, biarkan. Padahal Samuel tuh peka loh dengan suara Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bilang kepada Samuel, Samuel, bangsamu ini lagi nyimpen ular tembaga di zaman Musa. Itu nggak habis pikir saya, saudara. Jadi rupanya bicara kerohanian ini butuh kepekaan yang betul-betul ekstra kuat, saudara ya. Bukan cuman sekedar yang penting menjalani kekristenan. Nanti baru di zaman Hizkia, 700 tahun setelah periode padang gurun, baru ketahuan orang Israel menyembah ularnya, ular tembaga bikinan Musa. Tapi sudahlah, nanti kita bahas panjang lebar cerita itu. Yang jelas Hizkia menemukan itu dan akhirnya dia membakarnya. Dia menghancurkannya. Wah, bagus ini. Ini baru disebut dengan reformasi besar-besaran. Tambah lagi, kita baca lagi. Pasal 19, apalagi ya kira-kira yang Hizkia punya. Supaya saudara tahu ada kekuatan-kekuatan yang memang dimiliki oleh keturunan Daud dalam menjalani imannya. Pasal 19 dari ayat yang 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, buka matamu ya Tuhan. Lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Ini waktu datang ancaman dari Raja Asyur namanya Sanherib. Pada masa Hizkia ini memerintah, Sanherib sudah menguasai wilayah utara Israel. Jadi wilayah utara Israel sudah dikuasai dan sudah diambil alih oleh Asyur. Tapi sekarang rupanya orang-orang Asyur ini
ingin juga mencaplok wilayah selatan kerajaan Yehuda. Karena merasa yang utara itu lebih besar wilayahnya. Sudah bisa dicaplok, masa yang kecil enggak bisa. Maka seorang Hizkia yang tahu bahwa kekuatan enggak seberapa, datanglah dia kepada Tuhan. Bagus? Bagus. Reformasi ibadah, membersihkan semua yang kotor-kotor di dalam hati. Doanya efektif betul. Tahu efektif itu artinya apa? Hanya meminta apa yang betul-betul sedang dihadapi. Tuhan, kami butuh pertolongan, Tuhan, kami butuh kelepasan. Karena ini raja sedang mulai masuk ke wilayah kami. Kami ini yang lebih kecil, yang utara saja yang lebih gede sudah bisa direbut, dikuasai. Apalagi kami. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan tolong kan? Tuhan tolong saudara. Betul terjadi kelepasan. Allah halaukan. Nah, itu saya nggak mau ceritakan. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, coba kita lihat sekarang pasal yang ke-20. Ini peristiwanya setelah sekian belas tahun. Di pasal 20. Saya baca mulai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai ayat 16. Coba lihat ini. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Berarti raja udah ganti ya. Kan tadi kan Sanherib yang sedang didoakan tadi oleh Hizkia untuk minta kelepasan itu karena Sanherib yang mau datang menyerang. Di sini saudara sudah tahu nama rajanya sudah lain. Berarti udah berganti raja kan? Musuhnya itu Sanherib itu sudah Tuhan halaukan. Sekarang ketika Asyur berganti raja, raja ini nggak mau menyerang frontal si Hizkia karena mungkin tahu nanti kalah lagi gue. Nanti kalau Hizkia berdoa putus lagi. Jadi dia pakai trik yang lain. Disinilah kelemahan dari iman Hizkia. Ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka apa? Segenap gedung, harta benda, emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Tahu artinya apa? Pamer. Datang musuhnya, tapi musuhnya pakai strategi lain. Enggak pakai lagi bilang, saya mau serang. Enggak. Musuhnya puji-puji dulu. Musuh iman itu adalah pujian. Luar biasa lo kayak melayani. Kalau melayani puji-pujian, hati kita bisa terangkat. Sampai tubuh pun ikut terangkat. Jangan lupa turun kalau saudara sudah terangkat. Itu aja pesan saya. Ya, ntar repot kalau nggak turun. Dipuji. Begitu sudah dipuji datang Yesaya. Nah kita lihat apa yang Yesaya bilang ayat 14. Kemudian Yesaya ya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya. Apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Lalu Hizkia menjawab semangat gitu. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Hebat dong. Yang jauh aja tahu kalau gue punya banyak harta. Lalu ayat yang ke-15. Tanya lagi. Yesaya tanya lagi. Apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Begitu sombongnya Hizkia ini pamer. Dan Tuhan tahu hati Hizkia sudah tidak lagi sama Tuhan, tapi sama hartanya. Maka datang ultimatum ayat 16. Baca sama-sama. 2, 3.
Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Nangis nggak tuh Hizkia? Doa iya. Habis doa diberkati dong. Anak-anak Tuhan kalau berdoa mau? Diberkati mau? Berdoa mau? Itu aja udah syarat tuh. Ya. Itu aja udah syarat tuh. Padahal rumus umumnya mau diberkati berdoa. Tapi ada orang yang mungkin menambah energi doa bukan untuk persekutuan, supaya hoki nambah. Doa, nggak apa-apa sih, kelihatan bagus. Tapi begitu udah Tuhan berkati, orang lain lihat bertamu. Wih, udah diberkati ya, punya kulkas 4 pintu. Misalkan gitu. Belum ada kan saudara? Saudara yang baru punya mungkin gitu. Ada pintu belakangnya lagi gitu. Hebat ini kulkas 4 pintu punya pintu belakang. Gitu, udah kayak rumah aja. Saking saudara sudah diberkati. Lalu saudara bilang, nih lihat nih, gue pendoa dong. Gue kalau WL, nih paling sering dipakai dong. Pemain musik, udah paling oke dong mainnya. Tuhan tahu bahwa hati seseorang sudah mulai beralih. Bukan lagi kepada persekutuan, tapi kepada berkatnya. Diberkati itu enggak dosa. Tapi saudara mentuhankan berkatmu itu yang dosa. Itu disebut dengan Allah lain. Maka Yesaya bilang langsung, berarti firman Tuhan ini kan datang dari Allah yang sudah tahu hati Hizkia. Dengar ya Hizkia, karena kau bilang gak ada yang gak saya kasih lihat dari ke raja ini. Maka sekarang Tuhan bilang gak ada yang tertinggal di rumahmu, semua diangkut. Kalau saudara diberkati itu tandanya saudara harus lebih rendah hati. Saudara ingin diberkati? Ingin setia? Ingin berdoa? Ya, jangan tapi karena mau hoki berdoa. Ya. Jadi saudara pikir berdoa itu kayak udah lotrean. Gitu. Berdoalah karena memang saudara menginginkan persekutuan. Tapi kalau sudah diberkati, hatimu gak boleh berubah. Jadi kesetiaan perlu diuji ketika diberkati. Betul? Nyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Kalau bangun pagi hari, siang dan berganti malam, aku diberkati. Ini judul lagunya adalah berkat siang malam, pagi sore siang malam. Ya. Tapi begitu diberkati, hati kita gak ke Tuhan lagi. Ya. Keberkat, nah itu dia. Allah yang tahu bahwa perhatian saudara sudah mulai terampas. Dia akan minta, dia akan tuntut lagi. Dengan cara apa? Yang bikin hatimu teringkat Tuhan rampas. Itu baru 2. Ya. Jadi kalau saudara diberkati, jangan ubah konsistensi saudara. Jangan ubah kesetiaan saudara. Nanti celaka kayak si Hizkia. Orang ketiga. Kita lihat Yosia. Yosia saya akan bawa saudara di pasal 22. Nah ini gak jauh-jauh nih urut-urutannya. Pasal 22. Di pasal 22 saudara bisa lihat baca judulnya. Yosia Raja Yehuda menemukan kembali kitab Taurat. Setelah kitab Taurat ditemukan, apa yang dia buat? Dia suruh orang Israel baca. Saya langsung ke pasal 23 saja, ayat 1 dan 3. Perhatikan ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 3. Sesudah raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergi
Pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka membacakan segala perkataan dari kitab Taurat, di kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Baca Alkitab. Raja lo ini. Kalau nabi udah kerjaannya. Kalau imam udah kerjaannya. Raja itu bukan kerjaannya menyuruh rakyatnya baca Alkitab. Tetapi ini berarti raja udah kelewat bagus nih. Ya. Pekerjaan nabi bisa kemudian dia juga jalankan. Suruh baca Alkitab. Bahkan Paskah diperbaharui. Bagus. Ya. Tetapi akhir dari Raja Yosia ini untungnya memang bukan pada Yosianya. Mungkin satu-satunya yang memang hanya tertinggal betul-betul bagus hanya manusia ini. Ya, dari keturunan Daud. Tapi sayangnya anaknya yang namanya Manasye enggak bisa dikondisikan seperti cara hidup dia sebagai bapaknya. Please, saudaranya, saya ngomong agak keras ini. Para orang tua, jangan melemahkan ajaran dengan anak. Karena yang anak ini lakukan nanti bertolak belakang dengan yang bapaknya lakukan. Bapaknya udah bikin reformasi begitu rupa. Sampai membaca kitab itu berarti hati pun ikut dibaharui. Yang anak lakukan, saya langsung ke anak ini supaya saudara tahu di pasal 21. Ini sudah cerita Manasye, anaknya. Ya. Manasye di pasal 21 ayat 4 saja sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat 4 sampai ayat 7 tertulis begini. Ia mendirikan mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan sebentar. Oh iya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Sudah ada judul lain di situ, namanya tentara langit. Ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan ini? Dia taruh di ayat yang ke-7 nanti saudara baca. Ada patung namanya patung Asyera ayat 7. Ia menaruh juga patung Asyera ditaruh di dalam rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan sekarang sudah menjadi rumah berhala. Bedanya apa ini? Kalau yang lain-lain menyembah berhala di luar bait Allah. Allah tegur lalu oleh Hizkia dihancurkan. Tapi sekarang datang generasi lain lagi. Anaknya memindahkan barang-barang yang dihancurkan itu ke dalam bait Allah. Di bait Allah sudah mulai diganti penyembahannya. Ini kenajisan yang luar biasa, saudara. Artinya di dalam bait Allah sudah ada, bahasa kerennya itu sinkretis namanya. Campur aduk kepercayaan. Di masa sekarang kira-kira wujudnya seperti apa? Ada yang tahu? Wujud mencampur adukkan iman dan kepercayaan. Engkau duduk di gereja, ikut kebaktian, tubuhmu engkau gunakan untuk menyanyi, tapi nanti di rumah dengan hati yang baru saja engkau beri untuk Tuhan, saudara tiba-tiba lihat
Gitu, tarot online. Tahu tarot online? Ya, peramalan. Zodiak, waduh gua hari ini sial nih, udah gua di rumah aja deh. Baru nyanyi padahal. Waduh ini, padahal bulan ini bukan sioknya gue nih gitu. Jadi kalau gitu nanti saya nggak usah bikin apa-apa, takut ada sial. Kalau buka toko nggak boleh sampai jam sekian. Masih ada yang gitu-gitu. Tapi tubuhmu kau bawa ke dalam gereja. Jiwamu tadi barusan engkau bawa ke dalam hadirat Tuhan. Tapi dengar yang begitu-begitu, dengar ramalan, takut lagi. Akhirnya saudara pergi lagi ke orang pinter. Antara pendeta dengan orang pinter, cuman siapa yang paling cepat engkau temuin aja berarti. Kalau cari ke Pak Gema sering keluar, gitu. Udah kalau cari yang orang pinter kan udah ada lapaknya itu di mall, udah jelas tuh. Nah, gitu misalkan. Mulai terganggu iman saudara. Sinkritis di dalam gereja akhir zaman adalah ketika engkau tidak lagi memfokuskan imanmu hanya kepada Tuhan, tapi punya banyak pilihan. Bapak Ibu Saudara, dari keluarga Daud mungkin hanya Yosia satu-satunya yang betul-betul konsisten. Tetapi 3 yang lain, Salomo ada titik kejatuhannya, Hizkia ada titik kejatuhannya, Manasye bahkan hampir tidak ada yang benar sebenarnya. Dia langsung jatuh. Tapi dia sebenarnya merusak pekerjaan baik bapaknya. Bapaknya sudah mulai jatuh dengan pamer, anaknya bikin rusak lagi dengan penyembahan dualisme, hati yang bercabang. Ini pelajaran buat kita. Daud orang besar, dia berdoa kepada Tuhan untuk mengklaim janji Tuhan atas keluarganya. Tapi 3 di antara keluarga yang tadi kita singgung, kalau dihitung total saudara, berarti 19 orang dari 20 keluarga Daud hidupnya hancur. Kira-kira Allah masih mau menggenapi janji kepada Daud enggak? Yang benar cuma 1. Tetap saudara, minggu depan kita akan lihat itu. Bahwa Allah tetap menggenapi janjinya kepada Daud. Walaupun dari sekian banyak keturunan cuma 1 yang benar. Yang betul-betul saleh hanya 1. Tapi tetap Allah genapi janjinya. Tapi itu artinya kita jangan kemudian berkata, yang penting Tuhan genapi janjinya. Amin, iya. Tapi masalahnya 19 keluarga ini nasibnya bagaimana coba? Gak dapat apa-apa. Lalu apa yang saudara rasa kalau itu keluarga kita? Apa yang saudara kira-kira rasakan? Dan apakah kita rela meninggalkannya sampai kita mati bertemu dengan Tuhan kalau masih begini keluarga kita? Keluarga adalah bukti Allah memerintah. Maka saudara yang bertanggung jawab untuk membuktikannya. Supaya Allah tetap memerintah, makanya judul hari ini keluarga adalah manifestasi dari pemerintahan Allah. Berarti saudara bisa mengantisipasi kelemahan Salomo. Jangan cuma eksis ke gereja karena ada yang suka. Engkau harus mengantisipasi model juga perkembangan iman seperti Hizkia. Awalnya bagus dengan doa karena belum punya apa-apa. Awalnya bagus bersekutuan rajin karena sedang cari sesuatu, cari hoki. Begitu udah dapat, pamer yang ada. Mulai mengurangi doanya. Maka akhirnya yang terjadi kejatuhan lagi. Kalau iman seperti ini masih kita pelihara, saya khawatir saudara. Generasi kita nggak akan mewarisi apa-apa juga karena belum punya keteladanan.
Yang baik-baik ini aja, anak-anak mereka juga tetap gak baik ujung-ujungnya. Hizkia seorang pendoa, anaknya gak begitu. Apalagi kalau hidup kita separoh-separoh. Saudara, apalagi kalau hidup kita gak kuat, gak komit. Seperti apa generasi yang akan kita lahirkan nanti? Maaf saudara, saya gak keras tadi, saya sudah bilang. Tapi ini untuk kepentingan kita. Supaya penggenapan kepada Daud itu ujung-ujungnya kepada keluarga kita juga. Karena sebenarnya penggenapan Tuhan atas keluarga Daud masih berlaku sampai hari ini. Nanti ketika kita sampai pada perjanjian ke-7, saudara baru akan tahu. Saya masih simpan tema ini. Jadi berarti keluarga kita masih punya kesempatan untuk dapat penggenapan ini. Janji Tuhan kepada keluarga Daud bukan cuma berhenti pada keluarga Daud. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham juga enggak cuma berhenti kepada orang Israel. Terus dia bahkan kepada semua orang yang punya iman seperti Abraham. Itu pernah saya katakan. Kalau saudara menjalani hidup pengiringanmu seperti cara Abraham menjalani imannya, engkau juga akan mewarisi berkat seperti kepada Abraham. Maka yang Allah janjikan kepada Daud sama rumusnya. Tapi saudara harus jaga keluarga saudara. Dan karena itu saudara harus jaga juga imanmu sendiri. Ini bahaya. Sekarang akhir zaman banyak bisa menggoda iman saudara dan mengotori iman saudara. Yang selalu saya doakan itu adalah, aduh Tuhan, berapa lama lagi kita harus menunggu kedatangan Tuhan, dan resiko apa lagi yang harus bisa kita antisipasi dari sekarang. Kalau Alkitab berkata, ngeri saudara, menjelang zaman akhir akan banyak meningkat kemurtatan. Memang di barisan lain ada murtadin katanya. Dari kelompok Bani Kedar masuk Kristen. Tapi di waktu yang sama berbalik. Ada yang Kristen nyelonong ke sana. Nah itu kan berarti kan jumlah itu termasuk kita saudara. Karena kita udah di sini gitu. Jangan sampai yang jauh masuk ke dalam, yang di dalam hijrah keluar. Lalu Tuhan datang, selesai, kelar iman kita. Tuh saya pakai bahasa Bu Sandra kemarin, kelar tuh. Ya. Kelar betul saudara. Maka mari kita jaga iman kita begitu rupa, perjuangkan. Apa yang sudah diperjuangkan oleh Salomo, punya hikmat. Tetaplah saudara miliki sampai akhir perjalanan iman saudara. Makin banyak saudara kenal Tuhan, berarti tanggung jawab saudara adalah mengajar orang lain, menasehati orang lain, membangkitkan orang lain. Jangan sok pinter. Kalau saudara diberkati karena engkau rajin berdoa, rajin beribadah, jangan dikurangi. Nanti yang ada jadi pamer harta. Diberkati, tetaplah berdoa. Diberkati, tetaplah melayani. Ada gereja yang meneliti, saya tutup dengan cerita, yang disebut dengan kemapanan finansial atau kecukupan finansial terhadap komitmen pelayanan. Teman saya dari gereja baptis pernah meneliti ini, saudara. Dan hebatnya, saudara, satu kelompok bicara lain, satu kelompok datanya bicara lain. Di kelompok yang B itu didapati datanya. Semakin dia diberkati, semakin dia berduit, dia mau turun kerjaan yang paling hina dia mau lakukan. Justru ada bos ini, tapi ngepel dia mau. Gila bos ini. Tapi yang di kelompok A lain. Ada yang gak punya apa-apa, udah ngebos duluan. Wah ini betul-betul hebat ini gitu. Ini baru akhir zaman namanya. Kiranya di Losufan gak begini ya. Mau dia bos enggak bos begitu. Kalau memang itu sudah merupakan beban kita,
Ingat tuh waktu doa pelayan saya bilang beban. Tuhan taruh di dalam hatimu, saya pengen ambil bagian di dalam gereja. Gitu. Walaupun mungkin bagian itu adalah ngepel lantai. Gitu. Ya lakukan dengan sukacita kalau memang ada dorongan itu. Jangan nanti saudara sakit hati begitu keluar, ya ampun dia disuruh ngepel aja mau gitu. Bego bener ya. Itu dia. Hancur tuh saudara. Itu yang melemahkan. Nggak usah pusing dengan nilai orang. Tuhan lihat hati kita. Siapa yang mau turun karena satu alasan akan ditinggikan kembali. Itu rumus Yesus sendiri yang ajarkan. Dia tinggalkan kemuliaannya, turun karena satu alasan kuat. Untuk terima kehinaan, Alkitab berkata dia mendapatkan kemuliaan, nama di atas segala nama. Kalau saudara ingin mendapatkan kehormatanmu menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan seperti yang Daud doakan, mulailah perkuat komitmen saudara. Dari hari ini kalau saudara bilang, Tuhan saya ingin mengabdi kepada Tuhan, memperkuat persekutuan, rajin berdoa sampai engkau nanti menjadi wakil presiden pun saudara tetaplah jadi jemaat di Losufan. Ya, supaya saya bisa mampir ke Istana Negara. Kan keren tuh. Wih, wakil presiden jemaat Losufan loh gitu. Kan pasti saudara akan panggil saya sering-sering ke sana. Tapi kalau saudara keluar dari sini, saya nggak mungkin masuk sana, saudara. Kan gitu. Saya doakan, ada yang mau jadi wakil presiden? Ya, iman kita saudara, kiranya kita jaga untuk dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan harta, bukan dekat dengan tujuan hidup yang lain. Dekat dengan Tuhan saja. Tuhan cukup, hidupmu cukup. Tapi kalau Tuhan kurang, hidupmu akan kurang. Ya, masa depanmu kurang, anak-anakmu pun juga akan berkekurangan. Tuhan cukup. Semua cukup. Tuhan memberkati kita. Ya, kita hidup dengan setia kepada Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Konsisten. Lakukanlah saudara dengan berani apa yang harus engkau buat. Jangan takut. Berdoa bukan karena saudara mau diberkati. Melayani bukan supaya saudara mendapat untung. Supaya saudara mendapat kasih karunia dan kelayakan. Hal lain Tuhan akan kasih. Dan begitu Tuhan kasih, percayalah saudara gak akan terikat dengan itu. Tapi kalau saudara cari itu, saudara setia hanya karena pengen kaya, nanti kalau kaya jadi, hidupmu akan hilang. Karena yang engkau lakukan itu hanya untuk hawa nafsumu sendiri. Ikutlah Tuhan seumur hidup. Ya, mengabdi kepada Tuhan seumur hidup. Mari kita bangkit berdiri. Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
cinta Kau selamanya. Dari awal dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Daud tidak pernah tahu bahwa keluarganya satu persatu akan mengalami kejatuhan-kejatuhan. Tidak pernah tahu. Tapi dia tetap membuka pengharapannya kepada Tuhan. Walau akhirnya hanya ada satu orang tersisa, tapi kemurahan Tuhan tetap berlaku atas Daud karena hatinya. 1 dari 19 tidak berkenan kepada Tuhan atau mengakhiri hidupnya tidak lebih baik dari awalnya. Tidak membatalkan janji Tuhan kepada Daud, hanya karena Daud menguatkan hatinya. Bapak ibu saudara, kita gak pernah tahu masa depan dari keluarga kita, anak-anakmu. Tapi yang satu hal saya ingin memberikan satu semangat untuk memastikan pengharapan saudara. Kalau engkau lakukan kebiasaan-kebiasaan rohanimu dengan baik, maka saya percaya mereka akan menjalani hidup mereka juga dengan cara yang sama dengan kita. Paling tidak saudara, Allah yang akan mengingatkan mereka, mengingatkan akan iman, perjalanan iman dari orang tuanya, dari kita, supaya mereka menghidupi iman dengan benar dan mereka mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Anak kita adalah harta kita, keluargamu adalah hartamu. Perjuangkanlah itu, sebab di dalam keluarga lah Allah akan memerintah. Bukan di tempat usaha saudara. Tempat usahamu bisa diambil orang, bisa hancur satu kali waktu, dan bisa kita bangun kembali. Tapi kalau keluarga, seandainya itu hancur, apakah bisa kita bangun kembali dengan mudah? Yang tersisa mungkin nanti hanya penyesalan dan duka cita. Keluarga adalah tempat di mana Allah akan memerintah. Maka kondisikanlah saudara iman mereka dengan iman yang sama yang hari ini kita perjuangkan. Jangan malas untuk berbakti. Jangan malas untuk berdoa.
Jangan malas untuk baca Alkitab. Sebab orang yang telah melakukannya bisa saja jatuh di ujung perjalanan iman. Apalagi kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sambil kita menjalaninya dengan setia. Minta Tuhan pagari hati ini supaya apa yang saya lakukan hari ini tetap saya lakukan itu sampai akhir hidup saya. Saya ingin mengakhiri perjalanan iman saya dengan cara yang sama ketika saya memulainya. Dengan kekuatan yang sama ketika saya memulainya. Apalagi ada Yesus, ada darahnya yang Dia tinggalkan untuk kita. Haleluya. Pelayan perjamuan boleh saja datang ke depan. Kita akan siapkan perjamuan untuk jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Tuhan, inilah kami. Tuhan, inilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah kami. Sebelum kami mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, sucikan dan kuduskan. Glory. Layakkan kami supaya kami mengambil bagian dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan layak. Sakit kami disembuhkan. Luka kami dibalut, dibersihkan. Haleluya, haleluya. Penderitaan kami Tuhan akan bebat. Duka cita kami Tuhan ganti dengan penghiburan. Kelemahan Tuhan ganti dengan kekuatan. Terima kasih Yesus. Layakkanlah Tuhan umat-Mu mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Mengambil bagian di dalam roti dan anggur yang telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Layakkan juga pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami dari hari ini sampai seterusnya. Kami akan mengambil bagian di dalam meja Tuhan ini. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara silakan duduk, nanti saudara akan dilayani. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Bapakku. Mari saudaraku, kita nyanyi sama-sama. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru Sambil berdiri kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Renungkan dulu satu hal, saudara. Orang yang mengabdi tidak pernah memikirkan apapun. Haleluya. Makan pun dia tidak pikirkan. Haleluya. Seorang abdi di dalam keraton saja, dia hanya tahu bekerja jika waktunya bekerja. Dan kalau istirahat ada makanan pasti tersedia. Haleluya. Setiap hari dia hanya pikirkan pekerjaannya. Dia tidak pikirkan hidupnya. Karena seorang abdi keraton yakin bahwa orang-orang keraton, penguasa keraton sudah menjamin hidupnya. Kita abdi Tuhan. Saudara mau mengabdi kepada Tuhan, jangan pikirkan hidupmu. Sekali engkau memikirkan hidupmu, engkau merasa Tuhan gak akan cukup, Tuhan jadi lambat engkau rasa. Karena kita maunya cepat, kita maunya selalu buru-buru. Tapi kalau saudara betul-betul mengabdi, gak usah pikirkan hidupmu. Tuhan yang akan pikirkan hidup saudara. Pikirkan saja pengiringanmu kepada Tuhan. Pikirkan saja ibadahmu. Pikirkan saja doa-doa saudara. Pikirkan saja persekutuan. Nanti Tuhan pikirkan hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Dialah malam-malam mas. Dialah malam-malam mas. Terima kasih. Haleluya. Dialah malam-malam mas. Malam-malam mas. Dialah malam-malam mas. Haleluya. Koreksi sekarang dulu untuk sekian menit, sekian detik. Tuhan, engkau yang tahu isi hatiku. Kalau selama ini aku cari Tuhan karena sedang mengincar sesuatu, ampuni. Sebelum datang masa kejatuhan dan masa kehancuran, seperti Salomo, seperti Hizkia, seperti Manasye, karena mengincar sesuatu hanya berdalih atas nama Tuhan, maka minta Tuhan murnikan hidup saudara sekarang. Saudara dahulukan Tuhan, Dia akan pikirkan hidup saudara. Dia tahu apa yang baik untuk saudara nikmati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan dahulu firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan telah dipecah-pecahkan untuk mengobati luka dari semua orang-orang percaya. Tubuh Tuhan adalah makanan sesungguhnya. Kehidupan ada di dalam tubuhnya. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena dalam kematian ada kehidupan. Yesus mati untuk memberi kehidupan. Dan kehidupan itu dia berikan buat kita. Bukan untuk orang yang tidak menghormatinya. Hanya untuk kita. Berarti sekarang dengan hidup Tuhan, hiduplah hanya untuk Tuhan. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Selagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lagi sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
cuma berdoa, Tuhan tolong kami. Bukan mudah untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadari bukan mudah. Tapi tidak ada pilihan lain untuk menjadi kebanggaan Tuhan, bahkan kesayangan Tuhan. Kami harus berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada pilihan, berarti kami lakukan syaratnya. Kami bersekutu bukan karena kami sedang mencari yang lain, bukan sedang mencari rezeki, bukan mencari peruntungan, bukan mencari masa depan. Kami ingin cari Tuhan saja dulu. Kalau Tuhan cukup, maka hidup kami cukup. Kalau ibadah kepada Tuhan sudah cukup dan baik, pasti keluarga kami Tuhan pelihara dengan cukup. Masa depan mereka juga pasti Tuhan akan beri baik. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami lemah, tapi kami tidak ingin membangun alasan apapun. Kami ingin ikut Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali tolong kami, tolong kami, tolong kami. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kami ada dalam kebimbangan dan mungkin keputusasaan. Kuatkan kami, teguhkan kami. Berikan kami dorongan khususnya kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu. Keintiman di dalam jam-jam doa. Tuhan kuatkan, dorong supaya kami membangun keintiman ini makin hari makin kuat. Hizkia diberkati karena doa. Tapi kami tidak ingin setelah doa Engkau berkati kami menjadi pamer. Kami tetap ingin berdoa. Kami tetap ingin intim dengan Tuhan seumur hidup kami. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat Tuhan di dalam keseharian mereka. Berkatilah ya Tuhan. Berkatilah anak-anak mereka, cucu mereka, orang-orang di rumah mereka. Berkatilah ketika mereka ada di luar. Berkatilah ketika mereka masuk ke dalam rumah. Berkatilah mereka ketika mereka dalam perjalanan. Berkatilah ketika mereka dalam aktivitas. Berkatilah ketika mereka melayani Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Berkati ketika mereka ada di dalam pergaulan. Dan pagari hidup kami supaya kami tetap dapat menampakkan terang Tuhan di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kami. Hanya ada terang Tuhan saja supaya hidup kami tetap menjadi kesaksian dan membanggakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu ada untuk kami jemaat-Mu yang rela berkorban, yang terus berkontribusi, dan bahkan yang memberikan, mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan berkati. Apa yang kami lakukan dengan tulus hati, Tuhan pasti akan melakukan bagian-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan halaukan kami itu baik dalam perjalanan jauh maupun dekat, supaya kami tiba di rumah kami, di tempat kami dengan selamat dan sukacita dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Mari bersama kita ucapkan dulu moto kita 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikut Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak.